Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan belajar bareng aljabar linier. Di video kali ini kita akan membahas tentang inverse matrix. Apa sih inverse matrix itu? Yuk kita bahas bareng. Nah, sebelum kita bahas inverse matrix teman-teman masih ingat nggak? Kalau di operasi perkalian di bilangan real, itu kita bisa menemukan yang namanya unsur identitas, yaitu 1. Contohnya kayak gini nih, A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Artinya, setiap bilangan real kalau dikalikan dengan 1 pasti akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, 1 ini kita sebut dengan elemen identitas. Nah, apakah di matriks juga berlaku seperti ini? Coba kita lihat di sini. Misalkan saya punya matriks nih, A. Matriks A isinya ini nih. Entry-nya A11, A12, A13, A21, A22, A23. Ketika saya kalikan teman-teman dengan matriks yang bentuknya seperti ini, matriks diagonal yang isi dari diagonal utamanya adalah 1 yang berukuran 3 kali 3, atau dengan kata lain yang ukurannya sama dengan banyaknya kolom dari A, yaitu di sini banyaknya kolom ada berapa? Ada 3. Berarti kalau dikalikan dengan matriks diagonal ukuran 3 kali 3 dengan diagonal utamanya berisi 1, maka di sini yang kita peroleh adalah, kita cek ya. Coba kita kalikan. Ini kita kalikan dengan ini ya. Hasilnya adalah A11 saja. Yang ini kan hasilnya 0 ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua, maka akan menghasilkan kolom kedua baris pertama dari matriks perkalian ini. Kita peroleh adalah A11 kali 0 ditambah A12 kali 1 ditambah A13 kali 0 dan seterusnya. Maka akan kita peroleh kembali lagi ke matriks A teman-teman. Artinya apa teman-teman? Karena A dikali matriks I3 ini menghasilkan dirinya sendiri, maknanya I3 ini merupakan unsur identitas yang di sebelah kanannya A. Jadi dia sering disebut identitas kanan. Kemudian teman-teman kita balik, kita cari yang identitas sebelah kiri. Oke, jadi posisinya kita balik. Jadi identitasnya ada di sebelah kiri. Berarti ukuran matriksnya harus berapa kali berapa teman-teman supaya bisa dikalikan? Benar, ukurannya adalah 2 kali 2. Kita lihat di sini. Kalau matriksnya itu ukurannya 2 kali 2, yaitu matriks diagonal dengan diagonal utamanya berisi 1, maka kalau kita kalikan, kita cek ya, A11 1 kali A11 ditambah 0 dikali A21, hasilnya adalah A11 dan seterusnya. Ternyata hasilnya adalah kembali lagi ke A teman-teman. Dari sini bisa kita simpulkan kalau yang namanya I2 ini adalah unsur identitas sebelah kiri dari A. Jadi kalau ini I3 ini unsur identitas di sebelah kanan dari A. Sehingga kalau kita bisa menemukan unsur-unsur yang demikian, maka unsur-unsur yang seperti ini tadi ini menjadi unsur identitas teman-teman. Kayak gini bentuknya. Jadi AIN ini menjadi identitas kanan, dengan N-nya ini adalah ukuran dari matriks diagonal N kali N yang diagonal utamanya itu berisi 1, dan N ini ukurannya harus sama dengan banyaknya kolomnya A. Jadi N ini sama dengan banyaknya kolom dari A. Kalau dia unsur identitas kiri, maka ukuran dari matriks diagonal tersebut IM ini, M-nya ini merupakan banyaknya baris dari A. Kayak gitu. Sehingga teman-teman, apa sih matriks identitas itu? Jadi matriks identitas itu adalah matriks persegi yang diagonal utamanya berisi 1 dan entry lainnya berisi 0. Bisa dipahami teman-teman? Nah, contohnya apa teman-teman matriks identitas itu? Ya contohnya seperti ini. Dia merupakan matriks dengan ordo N. Jadi dia ukurannya adalah N kali N. Matriks persegi yang diagonal utamanya berisi 1, kayak gitu. Kalau kita ngomongin matriks identitas teman-teman, nggak akan lepas dari yang namanya inverse. Apa sih inverse itu? Coba teman-teman perhatikan di sini. Kalau di bilangan real kita punya A dikali A inverse
itu akan sama dengan A inverse dikali A, yang nilainya juga akan sama dengan 1 sebagai unsur identitas. Ketika kita ngomongin perkalian matriks juga akan mungkin untuk ditemukan yang namanya inverse dari matriks tertentu, yang kalau kita kalikan matriks tersebut dengan inverse-nya akan menghasilkan elemen identitas atau matriks identitas. Contohnya begini teman-teman, saya punya A ini matriks 2 kali 2 dengan isian 2 min 5 min 1 3. Kemudian matriks B dengan ukuran yang sama, isinya 3 5 1 2. A dikali B ini kalau dikalikan jadi apa teman-teman? Ternyata kalau dikalikan dia jadi matriks identitas. Begitu juga kalau saya kalikan B dikali A, hasilnya gimana teman-teman? Hasilnya juga akan diperoleh matriks identitas teman-teman. Maknanya apa nih teman-teman? Maknanya inverse dari matriks A ini adalah B, inverse dari matriks B juga adalah A. Sehingga kita bisa mendefinisikan inverse matriks ini menjadi seperti ini teman-teman. A itu harus matriks persegi dulu. Kemudian jika kita bisa menemukan matriks B yang ukurannya sama, sehingga berlaku A dikali B itu sama dengan B dikali A, yang akan bernilai juga I menjadi matriks identitas, maka A ini kita sebut matriks yang dapat dibalik atau invertible. Sehingga dari contoh kita ini tadi, A ini merupakan matriks yang invertible karena kita bisa menemukan B yang menjadi inverse dari A, seperti itu. Nah, gimana kalau A-nya itu nggak bisa dibalik teman-teman? Kalau A-nya nggak bisa dibalik, kita kasih nama teman-teman, namanya matriks singular atau matriks yang tidak dapat dibalik. Nah, ada catatan tambahan nih teman-teman. Kalau misalkan A ini invertible, maka kan kita bisa menemukan matriks B nih yang menjadi inverse dari A itu. Maka di sini kata lainnya juga kalau A ini merupakan inverse dari matriks B ini teman-teman. Sehingga bisa kita katakan kalau A ini invertible, maka inverse-nya yaitu B ini juga invertible teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang matriks identitas dan inverse matriks. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.